melihat, tapi ketika lidah Anda menyentuh kabel telanjang, gigi Anda pun gosong. Berarti tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Begitulah pencipta alam semesta ini. Orang yang berakal akan sampai kepada Tuhan. Orang yang berakal akan sampai kepada pemahaman bahwa dengan adanya cahaya yang dibiaskan dari bola lampu membuktikan bahwa aliran listrik itu ada. Meskipun aliran itu tak terlihat, tapi dari efek yang ada yang diakibatkan oleh sumber, maka kita tahu bahwa itu ada. Sama seperti listrik. Apakah Anda melihat mesin PLN? Enggak. Enggak, Anda enggak melihat. Tapi ada sumber, yaitu mesin di PLN. Mesin di kantor atau di tempat PLN itu bunyi tak menyala semua apa yang ada di bumi ini. Karena PLN, mesinnya dimatikan, padam semua. Begitulah juga Tuhan, adanya kehidupan di atas muka bumi ini bukti adanya sumber kehidupan. Meskipun kita tidak melihat mesin daripada PLN, tapi otak kita sudah disetting untuk mengetahui pasti ada mesin yang menjadi sumber kehidupan dari alam semesta berupa listrik. Nyala kulkas, nyala televisi, nyala komputer, nyala semuanya. Mereka seakan-akan seperti roh yang bersumber dari mesin. Yang maha hidup, yang kemudian mengalirkan kehidupan. Datang mesin keluar dari rahim manusia, Anda tidak percaya mesin itu ada. Padahal Anda sudah melihat, listrik sudah nyala, komputer sudah nyala, Anda colok, listriknya nyala. Tapi Anda tidak percaya mesin itu ada. Itu namanya sedeng. Tidak perlu Anda melihat mesin. Begitu Anda melihat lampu nyala di rumah, Anda sudah pasti tahu, oh ada mesin. Meskipun mesinnya itu Anda nggak tahu di mana. Begitulah Tuhan kita. Loh, Anda enggak. Tuhan itu harus keluar dari rahim. Mesin itu harus keluar dari pintu rumah Anda. Malah saya nggak bisa kayak gitu, saudara. Akal ini dicipta oleh Allah untuk sebagai satu titik sinar bahwa Tuhan itu eksis. Adanya akal, bukti eksisnya Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Adanya roh dalam diri kita, bukti Tuhan itu eksis. Karena tidak ada roh kalau tidak ada sumber. Karena ada sumber, maka ada roh. Tidak ada lampu kalau tidak ada mesin sebagai sumber. Karena adanya mesin sebagai sumber, lampu di rumah kita menyala, bosku. Pakai otak nih, otak. Kalau Anda tidak mau menggunakan otak, mending Anda ke rumah saya kasih otaknya ayam saya, otak Anda, saya simpan di ayam saya. Supaya ayam saya bisa kemudian bernyanyi dandut. Otak Anda sayang sekali otak Anda itu. Sayang sekali. Gak dipakai otaknya. Tanya Pak. Iya, silakan Bang Andi, silakan. Masuk dulu, saya bikin kopi dulu campur masako. Silakan. Bentar dulu, coy. Lu punya HP nggak, coy? Punya Bang. Oh, ya. Itu HP ada signalnya nggak? Gimana Bang? Itu HP kamu ada signalnya nggak? Nggak ada. Ada. Lu pernah lihat signal? Pernah? Gimana bentuk signal? Bentuk signal. Signal itu bagian dari radiasi, Bang. Bagaimana bentuknya? Abang buka aja Bang, uji coba radiasi itu ada bentuknya Bang, ada kelihatan. Percaya adanya signal tapi lu nggak pernah meraba signal. Gimana? Kau percaya ada signal di HP-mu tapi kau nggak pernah pegang signal. Tapi saya tahu bentuknya kayak gimana. Kayak gimana bentuknya? Ada yang bisa buktikan. Itu bagian dari radiasi, Bang. Bang. Ini gue balikin. Abang cari aja gimana cara melihat radiasi di YouTube itu banyak, Bang. Teorinya gimana? Gimana bentuk signal itu? Caranya bagaimana? Itu banyak, Bang, di saya YouTube. tanya, sederhana loh pertanyaan saya. Bentuk signal apa? Bagaimana modelnya? Segitiga, segi empat? Dia bentuknya kayak apa? Aurora gitu, Bang. Aurora. Satu lagi pertanyaan, nggak apa-apa.
Penemu ini Bapak itu di surga kan roh. Tuhanmu roh ya, betul ya? Oke. Kamu percaya nggak Tuhanmu adalah roh? Gimana? Kamu percaya nggak kalau Bapak di surga itu roh? Tuhanmu itu percaya nggak? Percaya kalau konsep Tuhan. Gini bang. Entar dulu percaya atau tidak? Nah, next saja. Kalau soal bicaranya. Jawab dulu ini. Percaya nggak? Ini kita bicara soal Diam dulu. perdebatan ini. Kamu itu gila mau skakmat kau nggak mau ikutin dulu ya. Ini bang. Dengarin dulu. Tuhan kamu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu roh? Kau pernah melihat roh? Jawab. Kamu pernah melihat nafas? Diam dulu kau. Diam. Tuhanmu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu itu roh padahal kau nggak pernah melihat dan merabanya? Kabur kan? Nah tadi saya balikin statement dia tadi. Mengatakan bahwa dengerin dulu. Dia mengatakan tadi hanya orang bodoh yang percaya sesuatu, apalagi Tuhan yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Berarti Yesus dalam mengajar kepada Bani Israel, menurut Anda dia bodoh. Karena Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhan itu tidak bisa dilihat rupanya, tidak bisa pula didengar suaranya. Jadi Yesus adalah bodoh menurut Anda. Dan Anda juga termasuk bodoh. Kenapa membodohi diri hanya bisa dipercaya kalau bisa diraba dan bisa dilihat. Ternyata tidak ada satupun orang di muka bumi ini pernah melihat Tuhanmu yang berbentuk roh itu, termasuk Yesus. Datanglah kembali berakal. Kalau tidak punya akal, Banyumas siap meminjamkan atau memberikan gratis akal ayam untuk ditaruh di kepalamu. Makasih. Saya tambah ya. Saya kurangi Bang Andi, saya kurangi. Jadi teman-teman OTN yang di bawah, ini khusus Kristen ya, OTN yang di bawah. Mulai sekarang kalian tampar pipi kalian sekuat tenaga. Sekarang juga kalian tampar sekuat tenaga kalian. Kalau bisa sampai menangis. Muka kalian tampar. Coba aku pengen tanya, sakit atau enggak? Kalau sakit, bagaimana bentuk sakit? Silakan. Ada bentuk signal katanya aurora. Aurora apa sih? Aura kasih. Aurora itu cahaya yang di ini Bang Andi, yang ada di Antartika itu Bang Andi. Ada orang pernah melihat signal HP? Tak pernah. Tapi percaya? Ada. Kalau tidak HP, kalau tidak ada sinyal nggak bisa untuk dia dipakai komunikasi. Semua orang percaya HP itu ada signalnya. Tapi tidak ada orang pernah melihat signal. Kenapa dipercaya? Akal. Nah, manusia yang satu tadi ini tidak berakal. Kenapa dia tidak berakal? Dia percaya, tapi dia tidak bisa melihat sesuai statement kepalanya begitu. Ya, namanya kabur juga. Kan? Nah, ya. Jalan keluarnya adalah kabur. Iklan dulu Bang Kaisar. Betul, kau menunggu Gulunda Zuma. Ya, Bang Zuma sedang ini kita. Bang Zuma masih dulu. bikin ini ya, Bang. Ya, bikin kopi. Bang Zuma masih bikin kopi campur ya, kopi campur Masako. Iya. Sebentar Bang, sebentar Abangku. Sebentar, sabar. Ya, Bang Andi lagi lapar juga itu. Ya tenang kau dulu. Recok kali. Santai. Jadi ya teman-teman. Santai. Ya, santai, kau yang santai, diam kau dulu. Gak bisa kasih orang, kalau orang ngomong itu diam gitu loh. Jadi kesimpulan pada malam ini ada beberapa yang saya tarik ya dari Bang Handi dan Gulunda Zuma. Jadi begini ya, dunia semakin tua, tapi kalian masih seperti ini. Naik menggonggong seperti anjing petani, seperti makhluk berbulu bertanduk bani rohani. Fix, Anda kepenuhan roh kardus Indomie. 1 detik saja kalian bersahabat dengan Bibel. Jangan bantah dan lawan pakai rumus gondal-gondel. Tirulah kami duduk manis ganteng punya style, tidak seperti kalian banyak cerita penuh parabel. Terkadang sapi kau lihatnya ayam, terkadang kiasan, terkadang kalam. Modal iman saja jadinya suram, terkena tampol Bibel tu kau mamam. Suaranya saja tidak bisa kau dengar, wajahnya tidak bisa kau lihat walaupun samar-samar. Tapi kenapa wajah Tuhan kau gambar? Banyak versi wajah ganteng, imut, lucu, dan sangar-sangar. Stay tune.
Ya, Priantono Situmeang, selamat malam Islam Pakistan. Aduh, kok masa turun-turun ini sih gimana? Iya, ya nanti orang lagi bicara Bang, adab dulu Bang. Orang lagi bicara, kalau bicara itu diam dulu. Anda diberikan hak kok untuk kesempatan kok untuk bicara. Oke, siap. Ya, Anda berdiskusi atau gimana? Gimana Bang? Iya, Priantono Situmeang, Islam Pakistan. Kristen Bang. Oke, lanjut Diskusi ya. Bang, diskusi ya. Bang Zuma masih istirahat mungkin. Ustaz Tata. Iya, Ustaz Tata, dilanjut Ustaz Tata. Tata, masih ada Ustaz. Ustaz Tata. Ustaz Tata sama Ustaz Tata. Oh, dari Cocoknya lawan Bang Andi. Ini cocoknya lawan Bang Andi nih. Iya, Ustaz Tata. Bang Andi, monitor Bang Andi. Ustaz Tata udah ketidur kayaknya ya? Ustaz Tata. Aduh. Oh, ini. Ya, lanjut. Bang Andi, lanjut Bang Andi. Bang. Hubungin tuh. Oke tuh, oke. Ya, mau nanya apa kau Bang? Tanyalah Bang, biar aku jawab. Atau aku bertanya? Aku bertanya ya? Tanya lah Bang, tanya. Ya, aku bertanya. Siapa yang memerintahkan kau? Ya, diam dulu kau, kawanmu mau ngomong ini. Ya, siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Yang memerintah kami menyembah Yesus gak ada Bang. Kami pribadi sendiri yang menyembah Yesus Bang. Betul. Betul itu, yakin? Yakin. Kenapa kalian bisa menyembah sendiri? Alasannya apa? Coba kasih alasannya apa? Kenapa kalian sembah sendiri? Alasannya karena kami Bible kami. Hah? Kenapa? Karena kami membaca Bible kami. Di mana itu tertulis? Itu maksud saya. Siapa yang memerintahkan? Gini Bang. Jadi gini, oke. Enggak diangkat Bang Ustaz. Jadi gini, oke, lanjut. Apa tuh? Kalau cerita dulu ini. Bukan Kristen. Data dulu, baru kau cerita gitu. Di mana datanya? Jangan cerita data dulu. Kita dulu abang kan cerita cuma nanya sama aku aja kan. Kan pertanyaanku sederhana. Siapa yang memerintahkan kau menyembah Yesus? Kau jawab tidak ada. Kenapa tidak ada? Kau jawab lagi, itu dari diri kami sendiri. Kami itu melingkup semuanya gitu. Nah, terus kutanya lagi, kok bisa gitu? Ya karena ada perintah di Bible. Tunjukkan, itu yang kutuntut. Bang, kalau nggak aku baca Bible itu Bang, nggak bisa aku menyembah dia. Sama juga, aku dari di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis kau diperintahkan? Coba, aku pengen tahu. Kalau aku dilahirkan Muslim, pasti ku sembah. Kalau kalian sebut itu tadi Allah, kan gitu. Terus? Jadi kau bilang aku terlahir Muslim aku. Jadi kau pikir aku terlahir Muslim aku? Tahu aku. Ada kau bilang tadi. Nah itu. Jadi jangan cerita soal spiritual diri sendiri. Yang kutuntut itu di mana tertulis? Bro, ternyata sudah itu. Gantian dengan udah telepon Bang Arif. Izin Bang Ustaz, udah telepon. Sudah. Udah. Masuk Bang Tata. Iya. Bang Zuma masih membuat kopi campur masako katanya. Ustaz Tata, silakan. Oke. Lanjut Bang Tata. Saya udah nggak bisa jawab deh nih. Ini sebenarnya enggak nih. Terus mau apa ini? Saya mau bertanya nih. Ini Bang Zuma di sini semantap sekali nih. Saya mau bertanya kepada Bang Zuma. Lanjut. Halo, bertanya. Lanjut bertanya. Ada Bang Zuma, Bang Zuma jawab nggak? Iya Bang, lanjut aja Bang sama Tata Bang. Saya kan mau bertanya langsung kepada Bang Zuma. Saya mau yang lain-lain Pak. Gitu. Saya Bang Zuma. Pak Bang Zuma monitoring. Iya Bang, lanjut. Bertanya aja. Lanjut aja Bang sama Ustaz Tata, lanjut aja. Bertanya aja Bang.
Kan pertanyaan ini saya mau lempar ke Bang Juma. Ya, begitu kamu ke pasar dulu, kira-kira 6 hari baru balik lagi. Kan gitu. Udah, cukup ya. Bang Juma lagi rehat. Saya bertanya, kalau gitu bisa. Katanya kepada Bang Juma aja. Kalau ke Bang Juma, Anda ke pasar dulu 6 jam balik lagi gitu. Ke Bang Jumanya. Ya udah, Bang Juma lagi rehat sejenak. Nah kalau kamu fokus ke Bang Juma, nah itu masih ada. Bang Juma sudah silakan. Bisa yang lain diam ya. Wih. Waduh, yang lain diam katanya. Oke, selamat pagi. Merintah dia. Iya, pagi saudaraku. Siapa namanya? Martin ya, Martin. Marta. Ya, Marta. Saudara Marta, silakan. Ada masalah? Ini saya mau, Pak. Mau kiak. Marta. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Iya. Oke, Bang Juma saya mau tanya nih. Iya, saudara. Kalau dalam Islam, Allah SWT kalau dalam Islam ya, Muslim menyembah Allah SWT itu kelihatan nggak sih? Itu aja pertanyaan saya. Tidak kelihatan, Bang. Oh, tidak kelihatan. Pertanyaan begitu ayamnya Bang Juma yang jawab. Oke. Gini. Nggak usah Bang Juma yang jawab. Sebentar. Oke, sebentar. Memang tidak kelihatan, betul? Iya, oleh mata kita manusia ini, tapi batin hati kita melihatnya, jelas itu. Oh, berarti Allah SWT dalam Islam itu tidak lihat, tidak berwujud ya, Pak? Ya, justru Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Wujudnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Dia kelihatan kok masa wujud? Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Itu seperti apa wujud? Artinya seperti apa itu, Pak? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Saya kan tanya Quran, Bapak kok masalah ke Alkitab sih? Lah itu saya sudah baca tadi. Laisa kamitslihi syai'. Tadi saya tidak bertentang tentang Alkitab. Saya bertanya tentang Bapak Bang Juma menjawab tentang keimanan Bapak atau kitab Bapak. Itu cukup. Jangan lari ke kitab yang lain. Kenapa? Tuhan saya juga berfirman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada kelihatan nggak Allah SWT yang Bapak sembah? Tidak nampak oleh mata manusia di atas muka bumi ini. Bagus. Jawaban sudah saya tangkap ya. 1 Timotius 6 nomor 16. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak kelihatan oleh mata manusia. Itu. Berarti Bapak tidak bisa menjawab dengan kitab Bapak. Sekarang Bapak lari ke kitab yang lain. Sekarang Bapak coba kita dengar bersama ini, Pak. Astaghfirullahalazim. Gimana sih? Ya, Pak Bang Juma, kita bisa dengar bersama ini, Pak? Enggak, kamu enggak mendengar, cuman saya aja dan kawan-kawan saya. Oke, coba kita dengar. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Oh, itu Yesaya 9 itu, Bang. Bukan Yesus, melainkan Dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya di mana? Sudah apa hubungannya dengan pertanyaan Anda? Apa hubungannya saya? Itu Allah di Bible itu, bukan Allah di Al-Quran. Bukan Allah SWC. Suara siapa, Pak? Itu suara saya. Kenapa banyak? Bagus nih. Bapak sekarang Bapak menyembah kamu Bapak di sini mengatakan ya, Pak. Muhammad itu Allah yang perkasa. Yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 itu bukan Tuhan di situ. Itu manusia. Itu adalah gelar yang diberikan kemudian kepada Hezekia. Kasihan deh loh. Tapi waktu itu saya masih ingat Bang Juma. Ini memaksakan kepada Yesus. Padahal Raja Hizkia, Bang Juma berkata, kalau dipaksakan bukan Hizkia, lebih layak Nabi Muhammad SAW. Kalau dipaksakan untuk dilihat, gitu. Saya ada di situ waktu itu. Lanjutlah, Bang Andi.
Saya monitor Mas, lagi. Maunya Kalau- tadi Banyuma, ayamnya Banyuma yang jawab. Enggak, soalnya saya dengar dia sebut nama saya. Kalau enggak, saya juga cuman nyimak aja. Lanjut. Digoreng aja itu ya, udah basi ya. Dasar kabulator. Kabulator bocor. Untung itu putar ya, bisa diklarifikasi oleh Bang Juma. Buang-buang waktu Bang Zuma aja. Ah. Ya Prianto, kita lanjut Prianto. Lanjut bang, lanjut. Gak usah kata lagi, Prianto ini. Bang, hiburan Bang Andi. Please, Oh, hiburan. ya, lanjut silakan. Bang. Prianto mau bertanya, silakan. Apa lama aku tanya ya? Itu kalau aku tanya tentang kitab kalian udah wajib lempar bantah. Apa? Nanti aku tanya tentang kitab kalian wajib lempar bantah nanti ngamuk-ngamuk kalian. Lo kok bisa ngamuk sih? Nggak ada yang ngamuk. Udah pasti itu kan. Atau kau mau yang ditanya? Tanya lah. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Tuhannya saat itu punya Allah. Oke, berarti yang dikandung Maria bukan Tuhan. Yang dikandung itu firman. Oke, berarti bukan Tuhan ya kandungannya Maria ya? Ya. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Oke, selesai. Jadi Yesus bukan Tuhan. Jangan sembah lagi ya. Yesus bukan Tuhan ya. Biar dulu. Apalagi? Udah diputuskan Yesus bukan Tuhan. Ntar dulu katanya. Dengar. Ya gimana? Coba. Saat itu kan dia masih bayi. Ya masih bayi. Waktu masih bayi sudah Tuhan apa belum Tuhan? Dengar dulu, belum iya. aku ngomong. Iya silakan. Ya di waktu masih bayi dia belum ngerti apa, wujudnya masih manusia. Terus? Tapi udah besar dia, udah mulai berkelana ke sini ke sana. Konsep Roma Irama. Berkelana berapa itu? Terus sorry bro. Lu lucu juga sih. Terus berkelana, lanjut. Terus bro, berkelana berapa? Sudah. Ya sudah. Taruh dulu, malam taruh dulu bang. Ini Priyo mau bicara. Silakan Bang Priyo. Jadi kan di situ ceritanya kan, kalau dibilang di Alkitab itu terpotong itu dari kelahiran itu sampai dia mulai apa yang harus dilakukan kan gitu. Terbuktinya Yesus itu Tuhan. Terbuktinya ini ya. Jangan dibantah dulu. Enggak. Yesus itu dari keajaiban-ajaiban semua itu yang diilhamkan Bang. Ntar dulu Bang Murah. Ntar dulu, hormati temanmu lagi ngomong, jangan dipotong. Silakan Bang Priyo. Berkelana berapa? Silakan. ya ketawa aku baca-baca kalau Kenapa kau yang ketawa? Jangan kau ketawa dirimu sendiri Diulang ya. Waktu bayi belum jadi Tuhan. Setelah dia berkelana, terus kemudian berkelana di umur berapa dia berkelana menjadi Tuhan? Silakan. gugup aku Bang, baru ini aku kayak gini Bang, gugup kali Bang. Betul. Ya gimana? Waktu ini kan diulang ya. Waktu dalam kandungan belum Tuhan. Waktu dilahirkan jadi bayi belum Tuhan. Ya setelah dia berkelana berarti udah dewasa. Nah, dia berkelana itu silakan buktikan waktu dia berkelana dia Tuhan. Silakan. Berkelana itu sampai episode berapa ya? Jangan diganggu dulu Bang Datu, dia lagi mikir. Oh iya. Dia tuh mikir itu berkelana berapa ini, kita tunggu dia menjadi Tuhan dia setelah berkelana. Jangan ngomong, dia lagi mikir.
Jadi kalau klaim Gimana bro? Tunggu dulu bang. Mikir dulu. Tunggu aku bang. Waduh, ganti pemain aja Bang Andi. Daru lagi mikir, jangan dulu. Kasih waktu ya. Kita hormati lah dia. Kenapa bang? Tunggu bang, tunggu aku bang. Bang Andi, Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Pelan-pelan dikit bang, pelan-pelan dikit bang. Iya ini pelan saya nungguin. Pelan-pelan dikit bang. Saya nungguin. Ya. Saya ulang ya, waktu bayi dalam kandungan belum Tuhan. Waktu bayi belum Tuhan. Setelah dia berkelana, baru dia menjadi Tuhan. Kan gitu. Nah, pertanyaannya berkelana berapa itu? Umur berapa tahun dia berkelana? Waktu Maria itu kan. Sebelum itu datang malaikat menghampiri Maria, mengatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung firman Allah. Ini kenapa jadi mundur? Udah dewasa ini berkelana. Ini udah mulai nggak gugup. Ada aku gugup. Oh gugup. Jangan gugup lah. Semangat. Karena kalian mau kelawan bang. Mohon bang pada. Saya ini sabar loh. Saya sabar bang. Saya hormati abang loh. Jadi kalau menurut dia kami Kristen itu Tuhan Yesus itu Tuhan karena dasarnya dia ilahi. Dia itu kalau kita baca lagi Bible itu kan dia mati di kayu salib dan hitungan 3 harinya dia bangkit mengalahkan maut itu. Jadi dari situ terbukti dia itu Tuhan bang. Oh dia berkelana mati, berkelana di tiang salib mati baru hidup jadi Tuhan lagi gitu. Ya, ini kan datang bang, ke ujung dari mati. Bang. Yesus itu kan mati. Jadi membuktikan dia itu Tuhan, bahwa dia itu Tuhan, dia bisa mengalahkan maut itu. Oh itu disebut berkelana. Silongor itu. Ah, jadi ini saya tunggu-tunggu berkelananya ini. Ini kan aku potong cerita yang tadi bang, nggak berkelana lagi dia. Jangan abang bikin gugup dulu aku lah. Oh jadi berkelana ditarik, nggak jadi berkelana ya? Aku potong tadi. Oke. Nah, terus lanjut. Tadi kan mengatakan kan Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Jadi dan dia itu bangkit dari maut. Nggak ada manusia yang bisa bangkit dari maut bang. Di situ bangkit dari maut menandakan dia Tuhan gitu. Jadi syarat dia menjadi Tuhan, dia harus mati dulu baru bangkit. Jadi Tuhan lah dia gitu ya. Banyak bukti-bukti menjadi Tuhan bang. Apa lagi buktinya bang? Mengatakan itu dia di mana alamatnya itu nggak tahu aku, lupa aku. Jangan dipaksa bang. Nah, aku memang nggak sering aku baca. Aku mengerti siapa Yesus itu. Ya, makasih ya bang, jangan dipaksain ya bang ya. Ya. Abang mau bantah. Ya, saya nggak mau membantah abang yang bener kok. Saya nggak mau bantah abang yang bener. Ya izin, waduh. Saya hormati abang di sini gitu loh ya. Kita hormati dia. Lanjut. Bang Hura mau bertanya atau diskusi? Bertanya bang. Silakan. Ada sesuatu sebelum Bang Zuma. Silakan. Oke. Mungkin Bang Zuma mungkin mendengarkan juga. Iya. Saya mau nanya bang, nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Silakan. Silakan sudah. Ya itu aja pertanyaan. Nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Maksudnya tidak bercelah? Tidak berdosa. Oh, lanjut Ustaz. Ya. Silakan.
Oke, kalau kamu nanya kepada Islam, Islam itu meyakini semua para nabi itu ahli surga. Karena apa? Karena mereka ini makhluk pilihan. Dan yang pertama dalil bang, jangan ditafsir bang, jangan ditafsir. Dalilnya bang, jangan ditafsir. Bisa nggak sih kalau orang bertanya diam dulu, ntar dikasih dalil. Sabar ya. Iya. Jadi semua para nabi itu masuk surga dan pertama kali yang masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Hadis Muslim 105 dan juga Ibnu Hibban 1481. Bunyinya, ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Juga di dalam hadis At-Tabrani ayat 942. Juga Ibnu Adi 209, juga Ibnu Abi Syaibah nomor 31802. Bunyinya, al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adakhulaha wa hurrimat alal umam hatta tadakhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya lebih dulu. Surga pun tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum umatku masuk duluan. Jadi semua para nabi itu ahli surga. Cuma bedanya yang pertama kali masuk surga itu para nabi itu Nabi Muhammad dulu. Tidak boleh lainnya. Setelah Nabi Muhammad baru nabi-nabi yang lain. Setelah nabi-nabi yang lain selesai, umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Musa. Makanya Nabi Muhammad ini diutus terlahir, tapi pertama kali masuk surga. Begitu juga umatnya. Gitu. Nah, selesai. Udah ya? Pertanyaan saya, nabi mana di agamamu yang itu udah dijawab. Berdosa? Itu udah dijawab. Yang tidak berdosa loh. Yang tidak berdosa. Please, yang semua tidak nabi berdosa. tidak berdosa. Maksum. Para nabi Nabi Muhammad tidak ada dosanya. Tidak ada, maksum Nabi Muhammad. Semua para nabi punya istri. Si Nabi Muhammad itu dia punya istri. Artinya itu melakukan sebuah dosa. Emang justru punya istri itu pahala. Hah? Gimana sih? Punya istri kau berdosa, gimana pula ini? Iya dong. Yang berdosa itu normal, tapi tidak punya istri, dimintai pertanggungjawaban kayak Paulus. Istrinya Paulus siapa? Jawab coba. Paulus itu istrinya namanya siapa? Saya tanya kamu dulu, itu Paulus itu normal atau tidak? Kok nggak punya istri? Atau punya istri? Jawab. Satu. Kemana-mana dulu. Iya pertanyaan yang sama. Kok lari ke Paulus? Ya kan Nabi Muhammad lu serang kan? Ya gue balikin. Katanya bilang punya istri. Nabi di Paulus itu. Ada aja. Dari mana pula dibilang Paulus? Diam dulu kau. Ini satu dulu gue ajar nih. Lu diam dulu kau. Nah ini. Sok pandai. Oh nggak pernah baca Bible ini. Nggak pernah baca Bible ini orang ini nggak tahu kalau Saulus adalah nabi. Ya baca kisah Rasul 13 nomor 1. Bacain. Oke bentar, sambil ini. Ya. Tampilkan aja sekarang dia. Hanya baca Bible, jangan baca novel. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama raja, dan Herodes dan Saulus. Nabi dia bro. Makanya Bible itu jangan taruh di ketek bro, baca. Nah, malu kan lu? Malu kan? Malu. Nggak pernah baca Bible kan menyangga. Nikah disebut berdosa katanya. Malu. Bisa nggak sih lu nggak memalukan kalau naik ke atas? Jangan berpendapat sebelum membaca. Nggak enak didengar lu. Emang nanya sama siapa dong?
Sama lu lah, kamu bilang tadi Saulus bukan nabi. Ya, kupikir tadi enggak sama kawan. Kupikir tadi sama kawan yang turun. Kau yang ngomong tadi Paulus bukan nabi. Memang bukan nabi lah kalau Paulus. Ya, tadi kamu ketinggalan waktu tadi saya baca kisah nabi itu. Sedangkan di kitab waktu saya baca 13 kisah 13 nomor 1, kopimu taruh di mana? Baca lagi Datuk. Oke, siap. Buka kupingmu lebar-lebar ya. Iya, buka kuping lebar-lebar ya. Buka kupingmu lebar-lebar. Kita bacain kisah para Rasul 13 nomor 1. 13 nomor 1. Nih, ya, nih kau baca nih. Pada waktu itu, di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah, dan Saulus. Nabi dia tuh. Tapi nabi palsu, bukan nabi beneran. Nabi palsu. Iya. Masih napas? Bro? Masih napas? Mampus dah. Mampus dah. Masih mau kau datang besok? Kau bilang nikah aja kau sebut berdosa, ajar kampret apa namanya ini? Orang nikah nggak masuk surga maksud kau? A'udzubillah min dzalik. Sedangkan nikah itu membawa kita ke dalam surga, pertama surga duniawi dulu. Nah, kalau kita mampu membawa istri kita ke dalam jannah, itu baru enak. Coba kita kembalikan ke Ustaz Tata, kita luruskan dia tadi ya. Lanjut. Silakan Ustaz, dia tadi menuduh Nabi kita itu berdosa karena punya istri. Silakan Pak Ustaz. Justru yang namanya Nabi itu memang harus punya istri. Pertama, karena memang sebagai kekuatan juga. Makanya nabi-nabi Israel itu rata-rata itu justru ada yang 700 istrinya. Kalau Yakub itu kan 4 istrinya. Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Kalau Musa ayat 2. Dalam Keluaran 18 ayat 2, Bilangan 12 ayat 1. Salomo 700, 1000 dengan gundit. 1 Raja-Raja 1 ayat 3. Lalu punya anak kandung namanya Rehabian. Istrinya 18. 2 Tawareh 11 ayat 21. Daud istrinya banyak, hampir 100. 1 Samuel 25, 43. 2 Samuel 3, 1 sampai 5. 2 Samuel 5, 13. 1 Tawareh 3, 1 sampai 9. 1 Tawareh 14 ayat 3. Banyak itu. Lot juga 2 istrinya. Ya, jadi para nabi itu, istri itu kekuatan itu. Apa? Tenang pikiran. Makanya orang-orang di dalam fikih itu ya, kalau ada orang yang jadi imam ya sama-sama hafiz Quran, sama-sama menguasai fikih, sama tuanya sama. Tapi yang satu yang menikah, satunya belum. Maka yang menikah ini didahulukan. Gitu. Karena lebih menenangkan. Nah, jadi aneh kalau dikatakan orang menikah malah berdosa, justru pahala. Sampai ada hadis faman rogiba an sunnati falaisa minni. Ya, sampai oleh Rasul ada hadis itu, kalau tidak suka sunnahku diantaranya nikah, maka bukan golonganku, ibaratkan bukan umatku gitu. Jibril naik. Jadi gitu ya. Kecuali nabi-nabi dulu udah ada yang menikah seperti Yesus misalnya. Atau justru baru, wong rata-rata malah ada yang 700, ada yang 18, ada yang 4. Gitu ya. Makasih. Menurut tradisi Yudaisme, syarat untuk menjadi rabi itu harus punya istri atau menikah. Oke, tradisi Yudaisme. Ya, ya Ustaz?
Iya, memang samawi gitu, sama dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau jadi imam itu didahulukan yang punya istri. Berdakwah juga gitu. Yesua Amasya itu adalah rabi disebut di sana. Artinya kalau Yesua Amasya disebut rabi, ya punya istri. Kecuali gelar rabinya dihilangkan. Disinilah malapetaka bagi Kristen-Kristen. Selalu menabrak koridor-koridor yang ada. Demi untuk apa? Untuk memuaskan doktrinnya. Menabrak semua norma-norma dan data. Saya kaisar saya kaisar paman, stay tune, terima gaji, kan gitu. Yoi. Lukas, selamat malam. Lukas, selamat pagi Lukas. Kristen ya? Selamat pagi, Bang. Iya, Kristen ya? Iya, Bang. Ya, mau diskusi dengan Bang Zuma atau atau bertanya gimana nih? Bertanya sama siapa aja, Bang Zuma aja lah. Lanjutkan yang kemarin sebentar ya, Bang. Oke. Bang Zuma, asli ya? Lukas ini anaknya sopan, nggak apa-apa, silakan. Iya. Atau ada Lukas. Bang Lukas nanya sama Tasta juga boleh, karena guru-guru kami itu sama saja jawabannya. Maaf sebelumnya, saya di sini yang Kristen sendiri saya di sini, bukan? Nadia juga bawa Kristen. Oh, takutnya nanti saya ditanya secara beruntun sama... Enggak. Anda nggak ditanya kok, silakan bertanya. Siap, Bang. Kita kesampingkan masalah konsep ketuhanan dari Yesus Kristus dan Bible ya. Saya tidak mau bahas itu. Saya tuh ingin bertanya, gimana sih konsep ketuhanan dari Islam? Terima kasih. Itu dulu aja, Bang. Silakan, Serta. Ya nanti gerunda kalau enggak apa-apa. Jadi konsep ketuhanan itu dalam Islam itu sama seperti nabi-nabi yang lain ya. Samawi. Samawi itu apa? Sama langit. Kata-kata samawi itu Tuhan itu tidak seperti dewa-dewa itu. Kalau ajaran yang bukan samawi kan dewa menjelma turun jadi manusia dan serupa dengan makhluk. Kalau patungnya berupa gajah, ya serupa dengan gajah. Nah, kalau ajaran samawi itu tanda-tandanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Yang kedua, tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Yang ketiga, satu, kalau dewa kan banyak. Kalau samawi itu satu, qul huwallahu ahad. Ya. Nanti atau kita kalau mau jawab pakai ilmu tauhid bisa. Allah itu ada wujud. Jadi sifatnya 20 wujud ada. Itu tanda-tandanya Tuhan. Dua, qidam, dahulu tidak ada awalnya. Bako tidak ada akhirnya, kekal. Mukhalafatul hawadisi, tidak serupa dengan apapun. Qiyamuhu binafsihi, diam di zatnya sendiri. Wahdaniyat, satu. Apakah kuasa? Ya, kudrat. Berkehendak? Ya, iradat. Maha tahu, ilmu? Ya. Hayat, hidup. Sama mendengar, melihat, sama basor. Kalam, berfirman. Ini datanya ada semua. Nanti maha mendengar, maha melihat, gitu tuh. Nanti sifat ma'ani namanya. Qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nanti sifat-sifat ini dibagi menjadi 4. Wujud berarti nafsiyah. Kita bako mukhalafatul hawadisi yang menghubungi nafsi wa daniyat itu salbiyah. Maka kalau lima ciri-ciri ini tidak ada, berarti bukan Tuhan sudah. Contohnya Tuhan itu kidam, dahulu, tidak ada awalnya. Kalau ada Tuhan, ada awalnya, dilahirkan, berarti bukan Tuhan. Karena ada permulaannya. Bako, kekal. Jadi kalau ada Tuhan, pernah mati, walaupun 1 detik, bukan Tuhan sudah. Mukhalafatul hawadisi, harus tidak serupa dengan apapun. Kalau ada Tuhan, serupa dengan makhluk, bukan Tuhan sudah. Atau qiyamuhu binafsihi, kalau ada Tuhan butuh tempat, berarti bukan Tuhan. Yang ketiga, wahdaniyat, 1. Kalau ada Tuhan lebih dari 1, Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan Tuhan sudah. Gitu. Jadi Islam itu detail ya untuk ketuhanan itu. Gitu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ted. Terus bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu
ada, lantas kita tidak bisa melihat dan mendengar. Oke. Jadi sifat wujud itu ada dengan adanya langit dan bumi ini. Karena datanya jelas bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Kan dia tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat? Kalau dalam hadis dijelaskan ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Jadi menyembah Allah itu seakan-akan kita melihatnya. Lo kan tidak bisa dilihat, tahta. Ya ka'annaka tarahu. Ya, seakan-akan kau melihatnya. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka cukup kita yakini Tuhanlah yang melihat kita. Dengan cara khusyuk itu nanti. Nah, makanya kata Yesus itu gini ya, Tuhan itu roh, sembahlah dengan roh. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, tapi kan bisa dirasakan. Maka sembahlah dengan roh juga. Apa? Khusyuk. Khusyuk itu kan tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Maka roh sembah dengan roh. Tuhan yang tidak kelihatan, tidak serupa, sembah dengan cara tidak kelihatan, tidak serupa juga. Roh dengan roh itu maksudnya apa? Khusyuk ini kan apa khusyuk itu? Nah, kan tidak bisa dilihat, tidak bisa, tapi bisa dirasakan. Contohnya gini, orang Islam itu kalau sholat itu gini loh. Kenapa? Orang Islam ini kan sholat, sujud, menyembah, padahal tidak ada apa-apa di depannya. Kok bisa khusyuk? Ya dengan cara ihsan itu. Ibaratkan gini ya, kita pergi ke Indomaret ada CCTV, sepi. Kenapa tidak berani mencuri? Padahal sepi, tidak ada kasirnya, ada di jauh. Nah, walaupun kita itu sepi sendirian, tapi kan ada CCTV yang melihat kita. Sama dengan orang sholat. Memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi kan Allah melihat saya. Mau tidak mau kita fokus. Tidak bisa ngapa-ngapain. Nah kayak gitu. Jadi di Islam itu caranya menyembah Tuhan yang tidak kelihatan itu diberitahu oleh Rasulullah. Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Nah, kalau ajaran Yesus kan menyembah juga, tapi tidak mengajarkan kan bagaimana caranya. Yang penting dia mengatakan kamu menyembah apa yang tidak. Tapi kan tidak dikasih tahu bagaimana caranya. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad dikasih tahu caranya. Gitu ya. Kok takut Pak, naik aku Pak. Nah, silakan. Kok takut Pak? Jadi ya, enggak takut. Oh, diam kau. Erik, kau sama aku nanti. Kau diam. Ya lanjut Lukas. Jadi begini Ustadz. Mohon maaf ya. Jadi jangan bawa-bawa surat-surat dari Bible. Saya kalau mendengarnya jadi seolah-olah saya membenarkan kembali ajaran Bible Pak Ustadz. Jadi kan saya udah berusaha. Ya, tidak usah diterima aja Bibelnya. Jadi seakan-akan itu Bible itu benar kan, katanya banyak direvisi anu. Jadi fokus ke di Al-Quran saja. Ya sudah lanjut. Nah, nanti kalau ada Bibelnya tidak usah diterima Bibelnya gitu aja. Iya. Ya segitu aja Ustaz, saya pamit dulu ya. Mungkin yang lain ada yang mau naik. Tadi udah ada yang mau naik, saya turun dulu ya. Nanti saya Lukas kok nggak apa-apa di sini aja Lukas, santai aja sini. Ini Darius ya? Ini Darius? Bukan tuh. Lukas ini cari kebenaran dari kemarin-kemarinnya. Masya Allah. Kenapa diturunkan? Belum saya bertanya diturunkan. Gantianlah dulu, takutnya lah kau. Gantian. Orang abang turunkan kok. Iya, langsung lanjut. Jangan diajak ngobrol, langsung aja. Mau apa ngapain? Saya bertanya kan Bang. Lanjut. Itu kan ada juga saudara kita, keluarga kami Muslim. Dia ngaji. Dia mengaji. Terus? Baru kutanya, Dek, Adek tahu semua arti yang ngaji, arti yang kamu ucapkan itu? Saya nggak tahu katanya. Loh, terus? Jadi bagaimana kamu bisa menghafalnya? Tapi hanya kamu bisa baca, tapi nggak ngerti kau artinya. Jadi aku tanya sama dia. Jadi sama guru apa kau nggak diajarin? Rupanya bisa kau baca, bisa kau ngaji, tapi artinya kau nggak ngerti.
Jadi aku bingung di situ. Jadi macam mana kayak gitu? Coba aku tanya dulu sama orang abang. Padahal karena dibilang Bang Juman tadi kan, kau masuk Kristen, kau nggak tahu baca Alkitab dan kau tidak mengerti tentang Tuhanmu. Jadi saya tanya, jadi bagaimana orang-orang kayak gitu? Aja. Intinya apa yang mau ditanyakan? Yang saya tanya itu bagaimana orang-orang yang Muslim pandai mengaji. Tapi yang di ngajinya itu dia tidak mengerti apa artinya. Oke, sudah. Jadi gini, orang Islam mengaji walaupun tidak tahu artinya, tapi pahalanya itu. Karena definisi Al-Qur'an adalah kalamullah munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Qur'an itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan orang yang membacanya memperoleh pahala. Sehingga tidak tahu artinya pun pahalanya itu yang kita butuhkan. Yang kedua, kenapa anak kecil tidak tahu artinya umur 9 tahun bisa hafal? Ya tidak masalah, bagus itu. Pahala terus itu. Karena gini, tujuan Allah itu, kenapa kok Islam ini gampang memahami Al-Quran? Karena memang Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Mau dia anak kecil, anak remaja, dewasa, orang tua, bahkan orang tidak bisa melihat pun bisa hafal. Itulah tandanya Allah, caranya Allah menjaga Al-Quran. Beda dengan kitab yang lain, tidak bisa, bukan firman Allah udah diobok-obok, sulit dihafalkan, gitu ya. Baru kedua kan Bang? Lanjut. Kenapa kalau kita di Islam itu doanya itu aja? Nah, itu aja apa maksudnya? Contoh, kita tidur itu aja doanya, makan doanya itu aja. Jadi kalau dia sebagai kita lah, akulah ibaratnya, saya minta sama bapak saya minta itu. Bagaimana bapak saya itu tahu apa permintaan saya? Karena permintaan saya yang itu aja, nasi, itu juga nasi. Sudah. Kenapa kok doanya tidur itu saja? Karena tidurnya itu juga, tidurnya sama. Kecuali ada perlu lain, yang doa lain. Ya, misalnya masuk kamar mandi, doanya itu karena memang masuknya kamar mandi terus. Kecuali masuk yang lain, ada lagi doanya. Jadi kalau kamu nanya kenapa itu saja, ya memang yang dilakukan itu saja juga. Nah, doa itu nggak harus berbahasa. Tapi Bang, tergantung kebutuhan. Tapi nggak ada bedanya kita doa makan sendiri. Maunya kamu gini, maunya kamu gini, ketika saya makan doanya mau tidur gitu. Kalau saya mau tidur doanya makan. Yang nggak sesuai apa yang kita mau lakukan. Saya mau tidur ya doa tidur. Kalau saya mau makan ya doa makan, kan gitu. Ya contoh lah. Kenapa kok doa gini? Kenapa kok doanya makan kok itu saja? Ya karena kita makan. Ya contoh lah Bang kan. Abang kalau berdoa kan ibaratnya doa Abang makan sendiri. Jadi kalau kita makan berdua, bagaimana Abang mendoakan karena kita berdua yang makan? Sama-sama doa. Ayo. Jadi kalau kami di Kristen beda Bang. Gimana? Kalau Abang kasih makan aku. Ajaran dari mana doa itu? Kalau kami kan diajarkan Rasulullah doa makan. Ada datanya. Nah, ketika kamu berdoa makan, Yesus itu pernah nggak ngajarin? Di mana datanya? Kalau kami berdoa Bang, begini Bang. Nah. Contoh Abang kasih makan aku kan. Nah, terus? Ya aku berdoa. Berkati makanan kami ini Tuhan yang kau berikan kepada kami supaya menjadi biji. Dan berkatilah saudaraku ini yang telah melayani. Yang saya tanya ada tuntunannya enggak? Yang saya tanya ada tuntunannya dari Yesus. Loh, kami Bang, gini Bang, kalau makanya kami tidak bisa tertipu Kristen ini, contoh Bang ya. Kalau abang pilih ke Medan, pertanyaannya ada nggak yang Yesus mengajarkan doa itu? Ada nggak? Itu Bang, begini Bang, saya kan ada atau tidak? Pertanyaan ada atau tidak? Dengar abang lah dulu. Enggak, pertanyaannya gini, ada nggak Yesus mengajarkan doa tersebut?
Itu rohnya bang yang mengajarin kita. Ya udah, berarti tidak ada ya. Tidak ada ya. Nah, gini, kutanya Ya, dulu abang. ada Bisa enggak di abang? Bible, Bisa enggak gini, abang? di Bisa Bible enggak itu abang berkomunikasi dengan Tuhan abang? di Bible itu ada nggak pengajaran kayak itu di Yesus, ada nggak? Enggak, kutanya dulu abang. Aduh, Bisa maaf, enggak abang berkomunikasi dengan Tuhannya abang? Ya lewat doa lah. Ya, Aku bisa. lewat doa. Ya, Lewat doa bisa. bagaimana caranya berkomunikasi? Ini. Kami berkomunikasi itu ada datanya. Al-Baqarah 186. Kami tidak bisa, kami tidak pakai data bang. Kalau kami bang, uji budak watadai idadaan. Jadi kata Allah, Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Uji budak watadai idadaan. Dan aku akan mengabulkan apapun yang mereka minta. Gitu. Selamat pagi. Saya kasih datanya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Orang masuk angin nih, orang masuk angin. Dengarkan. Gitu. Lihat kalau orang kurang, ya kalian ajar. Orang masuk angin. Biarlah tuh, apa tuh, hiburan tuh. Kabur dua-duanya. Aku malas sekali lah. Enggak tanpa izin, tanpa apa, tanpa permisi, tanpa sapa, tanpa salam, langsung aja nyerocos, nggak ada adab sedikit pun. Iya, ini kita naikkan nih. Baik kagak. Major mau ngapain? Tadi saya dibilang tidak salah. Pagi saya bilang. Kenapa di framing? Aduh, suaramu Jor, ehunya Jor. Pakai biasa aja Jor. Ya, kenapa di framing? Iya, kau itu nyerocos tanpa salam. Siapa tadi nggak tanpa orang salam? aku yang ngomong kau. Selamat pagi tadi siapa? Udah gini ya. Selamat pagi udah. Orang lagi bicara kau nyerocos. Selesaikan dulu orang bicara. Memang tujuan kalian orang-orang seperti itu. Ah, udah aku tendang kau. Kau pula yang ngatur-ngatur aku. Tapi kalau mereka diajarkan cara berak, cara buang tai mereka diajari. Kita buka di Ulangan 23. Apakah itu sampai sekarang masih diaplikasikan sama Oten? Tidak. Boleh kita rujuk ke Ulangan 23:12. Di luar perkemahan haruslah ada tempat untuk kadat hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada sekop kecil. Apakah sampai sekarang mereka mengaplikasikan kehidupan itu dengan sekop kecil? Itu pertanyaannya. Mampus kau Mayor. Lanjut. Ya, Adi belum selamat malam, selamat pagi, selamat Ustaz. Selamat Ustaz. Ardilop, selamat malam, selamat pagi, selamat Ustaz. Silakan Erik. Oke, kita mulai ya. Oke, siapa bilang tadi Yesus berbohong? Biar saya jelaskan. Yesus berkata benar bahwa dia dari surga turun ke bumi dan lalu naik ke surga. Cuman dia, Elia nggak pernah dari surga, tapi dia udah di surga. Ya. Biar Anda pahami, Yesus berkata benar kok, dia dari surga turun ke bumi dan dia naik ke surga. Hanya Yesus. Berarti bohong berarti. Gimana dia berbohong? Katanya cuma dia yang pernah yang naik ke surga. Sebelum Yesus ada enggak? Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke bumi dan lalu naik ke surga. Hanya Yesus. Sebelum Yesus ada enggak? Siapa? Nah, Elia itu. Siapa? Elia itu nggak pernah dari surga, tapi dia baru naik ke surga. Dia udah di surga. Tapi kalau Yesus udah dari surga, dia turun ke bumi, lalu naik ke surga. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Oke. Jangan ada pembodohan ya. Oke? You understand? Oke, sekarang saya bertanya dulu. Enggak, gini. Elia itu coba kamu Tunggu dulu. Oke. Elia ke surga dua. Baca Elia. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Coba baca gimana? Baca. Tampilkan Bang Datu. Bang Datu. Yesus berbohong di situ, baca. Gimana mau membaca, disuruh membaca, dia nggak punya Bible. Loh,
Saya lagi di jalan nih, Pak. Nah, ya kan? Ya. Nah, terus kamu mau modal apa kalau di jalan? Loh, gimana? Nggak, kamu nanya Anda dulu. Kamu Anda di jalan ini mau diskusi modal apa? Hafal kagak, Bible kagak. Terus mau ngapain? Loh, jangan ada alasan, Pak. Nah, itu kan. Kamu aja Saya nggak mau tahu nanya- bahasa Indonesia. Saya mau nanya dulu. Anda di jalan, hafal kagak, Bible nggak ada, terus mau ngapain? Ini saya baca. Diem, makanya diem, dibacain, diem. Nah, lanjut. Jadi sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Naik ke surga dia. Berarti Yesus berbohong. Apa pernah Elia dari surga? Loh, emangnya Yesus? Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke Yesus bumi. itu udah dari Dan naik ke Maria surga. atau Hanya Yesus. Yesus itu dari Maria, bukan dari surga. Keluar dari Maria dia. Yang dari surga itu malah Adam malah. Kamu paham nggak? Baca dulu yang baik-baik dulu. Kau nggak baca Bible. Baca di mana? Kau nggak ada Bible. Kau baca di mana? Bodohan, ya. Nah, baca di mana? Kita baca di mana? Baca apa? Nah, silakan. Baca apa? Atau kubacakan kau 1 Korintus 15:47. Mau kubacakan ini? Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Mampus kau. Makanya kalau Sama dengan gini, ini tak ajarin kamu ya biar kamu ngerti Bible. Jadi Yesus itu tetap dari dunia, ya. Makanya ketika ada kata-kata gini, kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, bukan berarti dia dari surga, ya. Walaupun Yesus bukan dari dunia, berarti mereka juga bukan dari dunia, kan sama saja. Atau gini, enggak tata Yesus Kabur dia. Yesus itu berasal dari Allah. Kabur dia. Ya, Kabur dibacakan 1 Korintus 15 dia. 1 Korintus 15:47 udah jelas. Manusia kedua dari surga. Berak dia, berserak. Belum Ustadz Tata itu. Sebenarnya nggak jawab. Ustadz Tata sih bukan netting dia, bukan level dia sih Ustadz. Dijawab mengeyel. Nah, si Erik ini. Gimana mau diskusi? Lagi di jalan, hafal kagak, Bible nggak punya. Terus mau ngapain coba? Sen kiri belok kanan malah itu. Kamu paham nggak bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja Alkitab nggak pandai kamu. Oke, bahasa Indonesia. Oke, sekarang ya. bahasa Indonesia. Yesus itu, dengerin Kak, ini bahasa Indonesia, dengerin dulu. Yesus itu keluar dari rahim Maria. Ini bahasa Indonesia. Dengerin dulu. Larikan kemana-mana dulu. Kamu nggak mau dengerin gue ngomong ya? Nggak mau dengerin? Mau nggak dengerin gue ngomong? Untuk apa ceramah? Nah, kalau begitu silakan seng kiri belok kanan. Tabrak trotoar. Nah, lu ditilang sama polisi lu. Pertanyaannya, kapan Yesus dari surga? Kapan Yesus dari surga? Kapan? Kita kajian Islam aja. Ustadz Tata silakan. Sebelum kita ada di kandungan ibu kita itu sebenarnya itu berada di mana, Ustadz? Ini kajian Islam, silakan Ustadz. Ya, kalau secara apa ya? Ada dua ini. Sebelum dilahir itu bentuk roh, maka mereka ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini sebelum lahir berupa roh. Al-A'raf 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Ya, jadi mereka ini, makanya setiap bayi yang lahir itu fitrah, suci. Karena memang sebelum lahir sudah bersaksi bahwa
mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Atau gini, seluruh manusia ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini sudah ada di Lauhul Mahfuz, tertulis sudah. Datanya adalah An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi di langit dan yang di bumi melainkan tercatat dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Maksudnya gini, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita ini sudah ada tertulis tahta akan lahir tanggal berapa, tahun berapa ada. Ini sebelum dunia ada ini di Lauhul Mahfuz. Karena dalam Islam pertama kali yang Allah ciptakan itu al-qalam, pena. Pertama kali. Lalu pena ini mengatakan, apa yang harus aku tulis ya Allah? Tulis semua yang akan aku ciptakan, mulai dari langit, bumi, dan isinya. Makanya ketika Yesus mengatakan aku ada sebelum dunia ada, wajar. Maksudnya apa? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bukan cuma Yesus, saya juga gitu. Tahta ada sebelum dunia ada. Maksudnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz namanya. Gitu. Kalau makhluk itu Pak Ustadz, berarti dari tidak ada menjadi ada. Apakah Yeshua Masya itu juga dari tidak ada menjadi ada? Siapa yang mengadakan Pak Ustadz? Silakan. Ya, jadi segala di langit bumi semesta alam ini cuma ada dua sosok. Ada Khalik, ada makhluk. Khalik pencipta berarti Allah. Selain Allah, makhluk sudah diciptakan, siapapun itu. Tahta ini awalnya tidak ada, tiba-tiba lahir, makhluk. Yesus awalnya tidak ada, tiba-tiba lahir dari Maria, makhluk. Ya, gitu. Ya semuanya. Mahual makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk itu sesuatu selain Allah. Apa saja, semuanya. Tapi mereka berpendapat gini, Tan. Kan berbeda sama kita dengan Yesus. Yesus itu tidak punya ayah biologis. Berarti dia adalah firman keluar dari Bapa. Berarti dia Tuhan. Oke. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman, kenapa manusia mentuhankan Isa yang aku ciptakan tanpa ayah? Ya, padahal aku menciptakan manusia ini dengan 4 cara. Adam tanpa ayah dan ibu. Hawa tanpa ayah, tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Kita semua dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda bahwa Allah itu kuasa. Dia bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Dia bisa menciptakan manusia tanpa ibu. Atau menciptakan manusia tanpa ayah. Atau menciptakan manusia dari proses ayah dan ibu. Ya, andaikan Allah tidak menciptakan Isa, ya kurang satu. Misal saya ditanya, Tata, apakah bisa Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Bisa. Adam. Apakah bisa menciptakan manusia tanpa ibu? Bisa. Hawa. Ya. Terus dari ayah dan ibu? Bisa. Bisa saya ini. Nah, kan kurang satu berarti. Yang tanpa ayah siapa? Makanya Allah menciptakan Isa tanpa ayah itu biar genap semuanya 4 cara ini. Gitu loh ya. Makanya Allah berfirman, mereka ini bodoh. Kok bisa menciptakan Isa yang aku ciptakan tanpa ayah? Ya, wong aku menciptakan tanpa ayah dan ibu bisa, kuasa. Tanpa ibu bisa. Ya, atau dari ayah dan ibu bisa. Kok tiba-tiba kan aku menciptakan tanpa ayah malah dituhankan? Itu lucunya mereka itu tidak ngerti tentang kuasanya Allah gitu. Mudah-mudahan statement atau